adalah roh Yesus, itu mau diutus kepada kita. Kita akan menerimanya ya, dari peristiwa Pentakosta. Betul. Kalau kita bayangkan gimana tuh rasanya, Steph? Iya, begitu luar biasa ya. Bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu, mengorbankan putranya, dan kemudian mengutus Roh Kudusnya supaya kita menerimanya dan kemudian masuk di dalam kehidupan Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, yang dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 2-4, dengan cara inilah kita tuh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, karena rohnya itu ada di dalam kita. Begitu luar biasa ya. Hal ini, Roh Kudus ini yang kita terima pada saat pembaptisan. Nah, kita juga mengenal Roh Kudus sebagai penolong, ya, penghibur atau roh kebenaran. Nah, sebagai penolong ini, Roh Kudus akan menyertai gereja sampai selama-lamanya. Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita akan dosa-dosa yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba ada hati kita tergelitik, ya, oh saya telah melakukan satu dosa atau kesalahan, kita tidak tenang hatinya, inilah sebetulnya kerja Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini juga yang memampukan kita untuk menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang disebut dalam Filipi 2 ayat 5 ya, karena Roh Yesus itu ada di dalam kita, maka kita dimampukan oleh Roh itu untuk bisa berpikir dan bisa merasa seperti Yesus. Ya, jadi kalau tiba-tiba hati kita tergerak ya untuk mau membantu seseorang, karena kita mengingat bahwa perintah Kristus adalah kita harus saling mengasihi, dan inilah sebetulnya juga kerja Roh Kudus ya. Dan jadi kita mengetahui bahwa karunia Roh Kudus itu memang sesungguhnya berasal dari Bapa dan Putra, dan dimaksudkan untuk menguduskan kita. Mari kita mungkin lebih lagi ya menggali tentang Roh Kudus itu dan karunia-karunianya. Jadi semuanya itu diberikan kepada kita umat beriman ya. Semua karunia-karunia Roh Kudus ini sesungguhnya itu yang memang berasal dari Bapa dan Putra, memang untuk menguduskan kita ya intinya. Supaya apa? Supaya karena dengan kekudusan ini maka kita bisa sampai kepada tujuan akhir, yaitu surga. Dan juga dengan Roh Kudus ini kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus ya. Karena untuk menjadi saksi Kristus ternyata tidak mudah ya. Para rasul juga menerima Roh Kudus itu baru mereka menjadi berani. Dan ini juga yang kita mohonkan nanti di dalam perayaan Pentakosta, semoga Roh Kudus itu juga diutus kepada kita supaya kita semakin berani menjadi saksi Kristus. Kemudian Roh Kudus itu juga sebagai roh pengudus yang membantu kita untuk bisa menguduskan diri kita ya. Itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menguduskan gereja dengan berbagai cara ya. Yang pertama memang melalui sabda Allah ya, ini diajarkan dalam katekismus. Juga sakramen ya, terutama baptisan ya. Kita melalui baptisan kita sebetulnya terbentuk di dalam tubuh Kristus ya. Dan kita menerima Roh Kudus ya. Terus juga rahmat yang kita terima dari para rasul dan para penerus rasul itu bahkan disebut sebagai rahmat karunia yang tertinggi ya. Rahmat dari para rasul ini, dan juga kebajikan baru kemudian memang karisma yang nanti kita akan lihat sekilas pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke karunia-karunia Roh Kudus ya. Hari ini kita memasuki hari pertama novena ya, menjelang Pentakosta. Maka kita harus menumbuhkan kerinduan seperti yang dialami oleh para rasul 2000 tahun yang lalu ya. Saat mereka menantikan penggenapan janji Kristus. Oleh karena itu kita harus mengenali karunia-karunia Roh Kudus, dan kita mau serahkan diri kita ya kepada Tuhan. Dia yang menciptakan kita, kemudian dia juga tahu apa yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, dan dia juga yang paling memahami ya karunia karisma apa yang akan dipercayakannya kepada kita untuk membangun gerejanya Jadi ada dua jenis
karunia Roh Kudus sebetulnya ya, dalam kelompok besar ya. Yang pertama adalah sabta karunia, ya, dan yang kedua adalah karunia karisma Roh Kudus. Nah, sabta karunia Roh Kudus itu adalah karunia yang kita terima pada saat baptisan ya. Jadi diberikan kepada semua umat beriman dan tujuannya adalah untuk membantu kita untuk bisa sampai ke surga. Iya, ya. Karena dikatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ya, Ibrani 12 ayat 14 ya. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang ingin lebih dekat pada Tuhan, ingin mengalami kasih Tuhan atau ingin masuk surga nantinya, ya, mari kita memohon agar Tuhan menumbuhkan sabta karunia ini dalam diri kita. Iya, iya. Jadi ini karunia yang begitu penting sekali ya. Iya. Nah, sabta karunia ini disebutkan di dalam kitab Yesaya 11 ya. Ayat 1 sampai 3. Di dalam terjemahan Vulgata urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karunia roh takut akan Allah. Kemudian ada roh kesalehan, roh pengenalan, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengertian dan kebijaksanaan. Ini urutan dari yang paling rendah ya, yang paling awal sampai yang paling tinggi ya. Dan ini nanti akan kita bahas ke 8 hari berikutnya ya. Iya. Oke. Nah, sekarang tentang karunia karismatik Roh Kudus, karena banyak juga dari kita yang mungkin ingin tahu ya tentang hal ini. Karunia karismatik diberikan untuk memperbarui dan untuk membangun gereja. Tujuan utamanya itu. Jadi di antara kita kalau ada yang ingin melayani Tuhan, ingin membangun gereja, ya mungkin kita bisa serahkan diri kita pada Tuhan, memohon kalau Tuhan berkenan, Tuhan mempercayakan karunia karisma ini kepada kita. Yeah. Sebab dikatakan setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, ya. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya, itu disebutkan di 1 Korintus 7 ayat 7. Jadi kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan bisa saja mempercayakan karunia tertentu, karisma tertentu kepada kita. Ya, sama seperti kita adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu terdiri dari anggota, banyak anggota, ya, dan kemudian punya fungsinya masing-masing. Fungsi yang berbeda-beda ya. Kita akan lihat satu persatu. Ya, kita sekarang melihat karisma ya. Asal katanya itu dari karism, yaitu dari bahasa Yunani, yang artinya adalah pemberian ilahi yang cuma-cuma ya. Rahmat itu sebenarnya pemberian cuma-cuma. Nah, karisma ini pemberian ilahi yang cuma-cuma ya. Nah, ini dibedakan dengan rahmat ya yang kita kenal. Karena rahmat diberikan kepada semua orang ya, lewat baptisan kita menerima rahmat ya dari Allah, yaitu rahmat pengudusan ya. Iman, harap, kasih ya. Nah, tapi kalau karisma ini adalah karunia khusus yang diberikan menurut kehendak Allah. Ya. Jadi sang pemberi terserah kepada sang pemberi mau memberikannya kepada siapa. Ya. Nah, dan dengan demikian tidak kepada semua orang secara sama rata. Ya, nggak bisa kita menuntut. Pokoknya teman saya diberi, saya juga mau diberi. Nah, itu nggak bisa ya. Tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Ya. Sama seperti tubuh ini anggotanya banyak, fungsinya lain-lain. Ya terserah Tuhan juga mau mempercayakan kepada kita karunia yang mana. Ya. Tuhan yang paling memahami. Ya, jadi memang intinya ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Ya, bukan yang bisa karena usaha kita. Iya, bukan jadi seperti ilmu yang bisa diturunkan oleh satu orang kepada yang lain ya. Kalau Tuhan tidak berkenan itu tidak diberikan. Tapi kalau diberikan seturut dengan kehendaknya. Iya. Jadi tujuan karisma diberikan pertama-tama untuk membangkitkan kembali kehidupan iman, menumbuhkannya, menguatkannya ya. Lalu juga berguna untuk misi pewartaan. Betul, ya. Demi kepentingan bersama ya. Jadi bukan untuk diri sendiri, udah punya satu karisma disimpan saja buat sendiri, bukan. Bukan tapi itu tujuannya ya. Kepentingan bersama ya. Dan karena untuk kepentingan bersama, makanya juga pasti membawa sesuatu yang baik pada orang yang menerimanya. Iya. Ya. Dan kemudian kalau kita melihat jenisnya, itu sebetulnya jenis ini tidak bertentangan ya, tapi saling melengkapi. Memang ada yang kelihatannya sangat istimewa sekali ya, ada yang tampaknya biasa-biasa saja gitu. Yang istimewa misalkan ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan ya, atau mukjizat atau berbahasa roh atau yang lain ya, yang kelihatannya wow luar biasa.
Nah, yang biasa walaupun sebetulnya sangat penting, ya, itu contohnya misalkan ada mengajar, untuk melayani, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Oke. Sekarang dikatakan tadi di Konsili Vatikan kedua, dokumen Lumen Gentium 12 menyatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya menyucikan lewat sakramen dan pelayanan hierarkis gereja, ya. Roh Kudus bisa menguduskan umat beriman juga dengan cara membagikan rahmat dan karisma di antara umat beriman, ya. Karisma ini hendaknya diterima dengan rasa syukur dan digunakan tadi untuk membangun gereja. Maka para imam dan para otoritas gereja harus mengarahkan karunia karisma ini. Ya, jadi di agar satu tetap sisi dalam persekutuan gereja. Di satu sisi juga karunia ini juga jangan ditolak. Kalau memang diberikan oleh Allah harus diterima dengan rasa syukur. Dan di sisi yang lain, para imam dan hierarki harus mengarahkan karunia-karunia ini supaya juga mereka juga bisa masuk di dalam persekutuan gerejawi, ya. Oke, dan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan beberapa paus, misalkan contohnya Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa karisma yang sejati harus pada akhirnya itu mengarahkan kita pada perjumpaan dengan Kristus dalam sakramen-sakramen. Jadi nggak bisa orang punya karisma yang kelihatannya luar biasa, ya, kemudian bilang, udah saya mendingan berdoa sendiri, saya punya karisma khusus, saya nggak perlu ekaristi. Nah, ini jelas salah, ya. Ya, menurut Paus itu justru bukan karisma yang sejati, ya. Karena karisma itu asalnya dari Roh Kudus, dari Yesus. Jadi harus mengarahkan pada persatuan dengan Yesus dan gerejanya, ya, di dalam Ekaristi Kudus, ya, terutama. Lalu juga Paus Benediktus menyatakan bahwa karisma-karisma ini harus diatur sedemikian, ya, diinstitusikan, karena institusi gereja sendiri sudah karismatik. Jadi karunia karismatik ini harus masuk juga supaya bisa sinambung, harmonis dengan institusi gerejawi, ya. Lalu Paus Fransiskus menekankan sisi yang lain, ya, karunia karismatik ini harus bisa diarahkan untuk misi, untuk jangan lupa juga jangan sampai mengabaikan ketaatan kepada pemimpin gereja. Malah beliau menekankan ketaatan kepada hierarki, ya, dan kesatuan dengan persekutuan gerejawi. Nah, ini sebagai tanda, ya, tanda-tanda ini adalah merupakan tanda karisma yang sejati. Jadi kalau orang yang punya karisma yang diberikan luar biasa, tetapi malah memisahkan diri dari gereja, ya, atau tidak taat kepada hierarki, ini justru dipertanyakan, ya, karena Roh Kudus itu roh kasih Allah yang harusnya menyatukan. Oke. Sekarang kita melihat karunia karismatik dan hierarki itu dari Roh Kudus, ya. Kami mengambil dari sumber dokumen CDF Kongregasi Ajaran Iman Juvenescit Ecclesia tahun 2016, ya, dan juga dari Catholic Encyclopedia. Dan pembagian karunia Roh Kudus ini dapat dibagi menurut apa yang diterima melalui hierarki, maka disebut karunia hierarki. Kalau yang tidak melalui hierarki disebut istilahnya karunia karismatik. Atau bisa juga dikelompokkan menurut apakah itu mengembangkan gereja dari dalam, ya, yaitu yang hierarki itu, atau keluar, yaitu yang eksternal, yaitu karunia karismatik tadi. Tapi sebenarnya meskipun dari hierarki, sebenarnya juga tetap ini karismatik juga, hanya memang diterimanya lewat hierarki, makanya disebutnya hierarki. Memang tidak ada pembagian yang kaku seperti itu sih. Cuma hanya ini bisa membantu kita untuk melihat karunia ini secara lebih menyeluruh, ya. Oke. Nah, karisma untuk membangun gereja dari dalam, yang pertama adalah karisma sebagai rasul. Ini disebut sebagai karunia karisma yang tertinggi tadi, yang dipegang oleh Bapak Paus, Paus Fransiskus sekarang, dan para uskup dan imam pembantunya, ya. Mereka bertugas untuk mengajar, untuk memimpin umat, menguduskan, ya. Dan sebenarnya dalam jenjang yang berbeda, ya, kita pun dipanggil untuk menguduskan, untuk mengajar, dan untuk memimpin umat, ya, karena kita sama-sama mengemban misi imamat bersama, ya. Hanya kalau kita melakukannya, kita juga harus selalu di dalam derap langkah gereja, tidak boleh memisahkan sendiri-sendiri. Nggak boleh nyeleneh.
Iya. Oke. Kemudian karisma apa lagi? Karunia bernubuat ya. Karisma bernubuat itu adalah karisma untuk menyatakan hal-hal tersembunyi dari Allah untuk diketahui oleh umat ya. Bisa bentuknya nasihat, menghibur, menegur, atau suatu ketetapan atau keadaan yang diinginkan oleh Tuhan ya. Contohnya kita melihat yang terjadi pada Beata Elena Guerra ya, di abad 19 dan awal abad 20. Elena adalah seorang biarawati dari Lucca, Italia, pendiri Oblates of the Holy Spirit ya. Ia menulis 13 surat kepada Paus saat itu, Paus Leo XIII, agar Paus berkenan mendirikan suatu devosi kepada Roh Kudus ya. Paus berkenan menerima pandangan ini, himbauan ini, dan pada tahun 1895 Paus menulis surat apostolik Provida Matris Caritate. Dan Paus mendorong agar umat mengadakan novena Roh Kudus menjelang hari Pentakosta dan dengan menekankan kesatuan dan kesehatian ya, mengacu pada kisah para Rasul 4 ayat 32. 2 tahun berikutnya Paus juga menulis ensiklik tentang Roh Kudus ya, Divinum Ulut Munus ya, dan isinya juga sama untuk mengadakan novena dan untuk secara publik ya, tetap ya. Dan tapi sayangnya ini tidak terlalu mendapat perhatian oleh sejumlah uskup, sehingga Paus melakukan langkah yang ketiga ya, yaitu dengan mengambil keputusan untuk berdoa pada pergantian abad 1 Januari tahun 1901 ya, permulaan abad 20. Tepat tengah malam berdoa Veni Creator Spiritus, datanglah Roh Kudus ya, untuk memohon Roh Kudus datang untuk menyatukan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ya. Ini cocok dengan apa yang dimohonkan oleh Beata Elena Guerra ya. Dan pada waktu itu juga tahun 1902 ya, Paus mengirimkan lagi salinan surat Divinum Ulut Munus ini dengan surat pengantarnya Advocandum et Christiano Populo ya, yang sekali lagi menegaskan supaya novena Roh Kudus diadakan ya di seluruh dunia sebagai sesuatu yang tetap ya. Jadi kalau sekarang kita mengadakan novena ini adalah buah dari nubuat Beata Elena Guerra ya. Dan nubuat itu tidak berhenti sampai di situ ya, karena ternyata nubuat untuk menyatukan umat Kristen di seluruh dunia yang dimohonkan pada tanggal 1 Januari 1901 di awal hari itu mendapat jawaban dari Tuhan tepat di hari yang sama, 1 Januari 1901. Hanya terjadinya itu di Topeka, Kansas, Amerika Serikat ya. Dimulai dari suatu fenomena atau pengalaman rohani, karunia berbahasa roh dialami oleh seorang yang bernama Agnes Osman ya, di Topeka, Kansas itu. Dan ini kemudian yang kita ketahui menjadi cikal bakal dari lahirnya gerakan karismatik di seluruh dunia. Ya, ada pertanyaan, kenapa sih kok jawabannya itu diterima oleh umat dari gereja non Katolik ya? Mungkin ada sebagian kita bertanya. Ya, karena kita tidak bisa membatasi karya Tuhan ya sebetulnya ya. Iya. Dan katekisme sendiri mengajarkan bahwa Allah memang mengikat keselamatan, yaitu hidup baru dalam Kristus oleh Roh Kudus dengan sakramen baptis ya. Tapi ya tidak dibatasi oleh sakramen-sakramen itu. Iya, itu jelas disebutkan di Katekismus ya 1257 ya. Jadi akhirnya kita juga melihat bahwa karunia roh berbahasa roh yang mengawali kegiatan karismatik ini kemudian dialami juga dan menjadi bagian dari gereja Katolik ya. Dimulai dengan suatu retret mahasiswa di Universitas di kampus Duquesne, Amerika Serikat, dan kemudian ini bisa menyebar sampai ke seluruh dunia, juga sampai ke Indonesia ya. Menurut kesaksian dari seorang mahasiswa yang mengalami karunia itu sendiri, jadi dari saksi pertama itu Patty Gallagher, itu bisa dicek sendiri di Google ya. Dia mengatakan bahwa pengalaman dia menerima karunia bahasa roh ini diterimanya di kapel dan di depan sakramen Maha Kudus. Sehingga walaupun ini mungkin terdengar asing bagi tradisi gereja Katolik, padahal nanti sebenarnya sih tidak terlalu asing juga ya, karena ini berasal dari zaman para rasul dan sesekali terjadi juga mujizat
serupa, mirip-mirip ya di dalam sejarah gereja ya. Dan ini dialami di hadapan sakramen Maha Kudus. Beberapa dari teman kita juga ada yang mendapat karunia bahasa roh ketika berdoa rosario ya. Jadi tidak ada yang mendoakan, malah tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang tumpang tangan, dan ini merupakan suatu pengalaman rohani yang memang terjadi, dan sesudah itu membawa pembaruan di dalam hidup, pertobatan, kehausan untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup dalam kerinduan untuk berdoa, berdevosi, bertumbuh dalam iman, dalam kasih untuk Tuhan Yesus ya, bersama Tuhan Yesus. Jadi kami ingin mengulang di sini dokumen Lumen Gentium paragraf 8 ya, dari Konsili Vatikan kedua. Ya, dikatakan bahwa gereja, yaitu gereja Kristus yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Dan walaupun di luar persekutuan itu pun banyak unsur-unsur pengudusan dan kebenaran yang merupakan karunia-karunia khas bagi gereja Kristus dan mendorong ke arah kesatuan Katolik. Ya. Jadi karunia-karunia itu yang walaupun waktu tahun 1901 diberikan dari batas-batas yang kelihatan dari gereja Katolik, tetapi itu sebenarnya toh milik gereja Kristus, milik gereja Katolik juga. Ya. Oke. Kemudian tadi karisma yang lain adalah karisma untuk membedakan roh. Nah, ini kemampuan ini untuk menilai apakah sesuatu itu berasal dari Tuhan, si jahat, atau diri sendiri. Ya, seringnya orang sering menyalahkan semuanya dari si jahat kalau ada sesuatu yang jelek ya. Tapi bisa juga timbul dari diri sendiri ya, ataupun dari si jahat. Nah, kemampuan ini umumnya diberikan kepada para imam yang melalui sakramen tahbisan suci, karena memang para imam harus membantu yang mengaku dosa untuk benar-benar tahu arah hidupnya mau kemana ya. Dan kemudian dia juga harus mengarahkan supaya imannya itu sesuai dengan ajaran gereja, bisa membimbing umat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita pun juga sebagai umat awam, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita sedikit demi sedikit diberi kepekaan ya, untuk bisa mengetahui ini apakah kehendak Tuhan atau apakah ini bukan dari Tuhan ya, maksudnya iblis yang jahat, atau dari diri sendiri ya. Ya, kuncinya memang harus ada keintiman dengan Allah ya. Baru kemudian kita mulai tahu sedikit demi sedikit Allah itu maunya apa ya di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita lebih sensitif terhadap gerakan Roh Kudus sendiri ya. Dan mungkin juga dengan pengenalan akan firman-Nya ya, karena dari firman-Nya itulah kita bisa mulai mengenal kehendak Allah itu seperti apa. Iya. Dan kemudian yang keempat adalah karisma mengajar ya. Termasuk di sini adalah kemampuan mengajar tentang ajaran-ajaran iman sebagaimana yang sudah diajarkan oleh gereja Katolik ya. Nah, banyak ya sebetulnya diberikan kepada dalam sejarah gereja, ada begitu banyak orang yang punya kemampuan yang luar biasa untuk mengajar. Wah, Santa Contoh banyak banget ya. Ya, sebut saja di sini biarawan-biarawati Dominikan ya, Santo Vincentius Ferrer, Santo Antonius Padua, Franciscus dari Sales ya, atau sekarang mungkin Monsignor Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo, atau Monsignor Antonius Bunyamin, atau Romo Yosef. Ya kan, banyak followersnya juga ya. Jadi itu adalah orang-orang yang secara khusus diberi karisma untuk mengajar. Tapi awam bisa kan, Grit ya? Ya, belajar. Ya, mohon karunia Tuhan. Jadi Tuhan juga bisa melibatkan kaum awam ya untuk mengajar umatnya. Memang secara khusus, terutama untuk orang tua ya. Ya, sebenarnya untuk orang tua penting sekali, karena menurut ajaran katekismus ya, gereja mengajarkan bahwa pendidik iman yang pertama di dalam keluarga dan utama adalah orang tua. Ya, orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan iman kepada anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Jadi karunia mengajar ini memang harus. Jadi dalam hal ini, di dalam novena Roh Kudus ini,
malah semua orang memang harus meminta juga ya. Iya. Karena kalau di dalam kapasitas orang tua memang kita bertanggung jawab terhadap pendidikan iman anak-anak ya. Iya. Dan salah satu dalam tanda kutip ya, harta yang bisa diberikan dari orang tua kepada anak-anak yang penting sampai kehidupan kekal itu adalah iman ya. Iya, betul. Jadi ini mesti mungkin dimohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semoga kita semua bisa diberi karunia untuk bisa mengajarkan iman kepada anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Iya. Dan kemudian karunia karisma yang berikutnya adalah untuk menyampaikan sabda kebijaksanaan dan pengetahuan. Nah, ini kemampuan untuk memahami misteri-misteri iman Kristiani dan pengenalan akan hidup Kristus. Nah, contoh yang baik dari orang yang menerima karisma ini adalah mungkin Santo Thomas Aquinas ya, yang memang melalui bukunya Summa Theologi, dia bisa menyampaikan satu kedalaman iman misteri Kristiani. Dan tulisannya ini merupakan satu sintesis dari iman dan akal budi untuk menjelaskan ajaran iman Kristiani. Paus Yohanes 22 sesaat sebelum mengkanonisasikan Santo Thomas Aquinas memberi suatu introduction komen, katanya hidup Santo Thomas Aquinas ini begitu kudus ya, dan kalau ajarannya itu memang menjadi mujizat itu karena ia menerangi gereja lebih daripada semua pengajar iman lainnya ya, karena luar biasa penjelasannya sangat detail dan sangat menyeluruh ya di dalam Summa Theologica itu. Santo Paus Pius ke-5 juga pada waktu memberikan gelar doktor pengajar atau pujangga gereja, dia mengatakan bahwa Santo Thomas adalah terang yang paling bersinar bagi gereja, yang karyanya merupakan ketentuan yang paling pasti bagi ajaran Kristiani, yang dengannya ia menerangi gereja apostolik untuk menjawab secara meyakinkan begitu banyak pengertian yang salah. Jadi memang ini sesuatu yang luar biasa ya. Ya, walaupun agak susah juga ya, kita kadang belajar tulisan ya, tapi semakin belajar bisa dipahami itu memang luar biasa. Ya, nanti pelajaran hari-hari berikutnya kami juga banyak mengambil dari Summa ya. Kemudian karisma melayani. Ya, ini adalah karisma untuk melayani karena melihat Tuhan Yesus di dalam diri sesama yang paling membutuhkan, ya, mereka yang miskin dan menderita. Contohnya Bunda Teresa dari Kalkuta. Ya. Motonya dari Bunda Teresa adalah buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah kasih, buah dari kasih adalah pelayanan, dan buah dari pelayanan adalah damai sejahtera. Wah, jadi kalau kita mau memperoleh damai sejahtera nih, kita harus meniru teladan Bunda Teresa ya, yang mau melayani ya sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, yang mengalir dari doa dan iman. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah karisma untuk memimpin. Nah, karisma ini untuk memimpin gereja secara khusus kita melihatnya ada pada Bapak Paus, ya Paus Fransiskus, juga kepada para uskup ya di dalam kesatuan dengan Paus seperti di KJ ini ya, Monsignor Ignatius Kardinal Suaryo ya. Namun karisma memimpin ini juga diberikan kepada para imam dan bahkan awam yang diberi tugas untuk memimpin umat ya di paroki maupun lingkungan atau wilayah. Jadi para anggota TPH gitu memang harus meminta karunia supaya bisa memimpin dengan baik ya. Ya, memimpin seperti Kristus ya. Ya, menjadi pelayan bagi semuanya ya. Dan di dalam kadar yang lebih rendah lagi memang juga bisa dipakai juga orang tua harus memimpin anak-anaknya juga. Ya betul. Oke, kemudian sekarang kita masuk kepada karunia yang eksternal ya. Untuk ke arah luar ya. Karisma iman ini adalah karisma yang menjadi suatu yang istimewa ya, bukan iman, harap dan kasih tadi yang bersama karunia pengudusan, rahmat pengudusan, tetapi ini lebih memberi kesaksian iman tentang kebenaran iman Kristiani ya, dan paling jelas nampak pada keberanian para martir yang dibunuh tanpa merasa takut ya, karena tahu dia membela kebenaran ya. Contohnya yang paling jelas mungkin mengharukan juga itu Santo Ignatius dari Antioquia ya, seorang uskup di masa Kaisar Trajanus ya, di abad-abad awal.
bersama dengan Ignatius banyak orang Kristen ditangkap, lalu ditanya oleh kaisar itu mengapa mereka tidak mentaati, tetapi Ignatius itu dengan tegar dia mengatakan bahwa kami semua pengikut Kristus yang telah disalibkan, dan untuk keselamatan umat manusia, Kristus itulah Tuhan kami dan ia tetap tinggal bersama kami, di hati kami, menyertai kami. Dia tidak bergeming untuk mau untuk menolak atau menyangkal iman ini. Bahkan dia menulis surat kepada para pengikutnya supaya tidak perlu menyelamatkan dia, karena dia ingin mati sebagai martir ya, mengikuti jejak Kristus katanya. Mengikuti jejak gurunya dan Tuhannya yaitu Kristus. Jadi dengan kalimat itu dia dibawa untuk ke Roma, dan akhirnya harus diserahkan di gelanggang singa. Dan disitulah ia menerima mahkota kemartirannya ya, tahun 107 demi iman dan kesetiaannya kepada Kristus. Luar biasa ya, kita mungkin tidak sampai seperti itu ya. Tapi kita juga tetap dituntut untuk bisa menjadi martir di zaman sekarang ini. Dan zaman sekarang ini contohnya para dokter ya, yang berjuang untuk membantu para pasien yang terkena virus corona, ini juga martir zaman sekarang ya, dalam sebetulnya. Bentuk yang lain dalam bentuk yang berbeda. Ya. Mereka juga mempertaruhkan nyawa untuk untuk membela suatu kebaikan ya, dalam hal ini untuk melayani sesama. Dan bagi kita juga sebetulnya, kalau kita tetap bertahan di dalam iman, di dalam kondisi dunia yang sulit seperti ini, juga ini satu bentuk kemartiran ya. Iya, bagaimana juga perjuangan seorang suami atau istri yang mau tetap setia di dalam perkawinan ya, walaupun ada banyak godaan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Ini juga suatu bentuk yang lain daripada kemartiran. Mau mendidik anak-anak ya dengan iman Katolik yang baik. Ini kan juga butuh pengorbanan juga ya. Kadang tidak mudah ya. Iya. Nah, kemudian kita masuk ke karunia yang berikutnya, yaitu melakukan mukjizat ya. Jadi karisma ini sebenarnya nyata ya di sepanjang sejarah gereja ya, mau dari awal maupun sampai sekarang ataupun nanti, karisma ini sebenarnya menemani gereja ya. Dan mukjizat di sini adalah kuasa untuk melakukan atau mengakibatkan suatu kejadian yang mengatasi kemampuan manusia. Ya. Bisa bermacam-macam sekali ya, di luar kodrat manusia ya, bisa meredakan angin ribut, bisa mengusir roh jahat ya, sampai bahkan membangkitkan orang mati ya. Tentu semua itu dilakukan atas nama Tuhan Yesus ya. Nih kami memiliki buku ini. Buku ini judulnya Saints Who Raised the Dead. Artinya santa-santa atau santa-santo yang membangkitkan orang mati. Di sini ada ribuan cerita tentang mujizat ya. Ada 400 kasus membangkitkan orang yang sudah mati. Dilakukan oleh sejumlah santa-santo dalam gereja Katolik ya. Yang terkenal mungkin Santo Vincentius Ferrer yang sedikitnya telah membangkitkan 28 orang dari kematian ya sepanjang hidupnya, dan melakukan 40.000 mujizat katanya. Luar biasa ya. Lalu Santo Antonius dari Padua ya, abad 12-13, ia juga membangkitkan sedikitnya 12 orang dari kematian ya. Salah satunya berhubungan dengan tuntutan pengadilan kepada ayahnya ya. Diceritain sedikit nggak? Sedikit ya. Dan ayahnya Don Martino waktu itu dituduh untuk membunuh seorang pemuda ya. Ada orang yang memfitnah, meletakkan jenazah itu di rumahnya. Lalu dibawalah perkara ini ke pengadilan. Pada waktu itu Santo Antonius itu ada di Padua ya, jadi jauh sekali dari rumah papanya di Lisbon, Portugal ya, berjarak 2.300 km ya. Tapi Antonius tanpa diberitahu dia bisa tahu kejadian itu, dan dalam sekilas dia tiba-tiba sudah bisa berada di ruang pengadilan itu, dan dia mengatakan kepada sidang bahwa ayahnya tidak bersalah. Ketika ditanya bagaimana dia membuktikan itu, lalu dia mengajak seluruh peserta sidang semuanya untuk datang ke makam pemuda itu yang katanya dibunuh oleh ayahnya, dan dia menyuruh agar membongkar kubur itu ya, dan seketika juga itu jenazahnya bangun ya, dan mengatakan ke hadapan sidang bahwa dia
yang membunuh dia itu bukan Don Martino, ayah dari Santo Antonius ya. Lalu sesudah itu dia minta mengaku dosa kepada Santo Antonius, mendapatkan absolusi, dan setelah semuanya itu dilakukan di hadapan sekian banyak saksi, orang itu kemudian menjadi jenazah kembali. Bayangkan ya kalau kita hadir di situ bagaimana. Malah takut ya. Jadi tapi itu peristiwa itu membuat banyak orang takjub dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah ya, banyak yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam sekejap juga kemudian Santo Antonius dari Padua ini kembali lagi ke biaranya ya, dan dilihat ternyata dia hanya absen selama 1,5 hari, 1 hari 2 malam. Cuma yang perlu ditekankan di sini, jangan sampai kita yang sudah percaya itu imannya tergantung dari mukjizat. Ya, karena tanpa mukjizat iman kita sebenarnya udah pasti ya. Karena Allah sudah memberikan lewat kitab suci, ada pengajaran dari gereja, dan kita punya satu kepastian apa yang harus kita percayai. Oleh karena itu iman kita nggak boleh tergantung mukjizat atau hunting mukjizat kemana-mana gitu ya. Tapi kadang-kadang mukjizat seperti ini memang bisa membuka mata orang, terutama orang yang tidak percaya, bisa membantu mereka. Sekarang berikutnya mungkin ada lagi karisma menyembuhkan. Nah, karisma ini adalah karisma menyembuhkan orang dari penyakit di dalam nama Yesus. Ya, di sepanjang sejarah gereja itu banyak ya. Siapa saja yang dengan nama Yesus ya, masih dalam nama saya. Ya banyak ya, seperti tadi ya, Antonius Padua juga sangat terkenal untuk menjadi pekerja mujizat penyembuhan. Pada Pio juga banyak melakukan Santo Patrick, Santo Dimna, Peregrinus ya untuk sakit kanker, Santo Lidwina, Yudas Thaddeus. Wah banyak banget kalau disebutin ya semuanya satu persatu. Tapi yang masih hidup sekarang Sister Bridge McKenna OSC ya. Dia juga pernah datang ke Indonesia 2 kali kalau tidak salah, tahun 2008 dan 2013 ya. Ciri khasnya adalah dia menjadi pekerja mujizat atau melakukan mujizat dalam nama Yesus, tetapi di hadapan sakramen Maha Kudus ya. Dan dia menjadi suatu kesaksian yang luar biasa tentang kehadiran Yesus di dalam sakramen Maha Kudus, dan dia membukukan kejadian-kejadian itu sebagian dalam bukunya yang cukup dikenal berjudul Miracles Do Happen. Dan dia selalu menekankan bahwa pada akhirnya orang bisa dikasih satu kesembuhan, tapi yang penting kesembuhan yang paling utama adalah pertobatan dan iman. Ya, seharusnya dengan orang yang mendapatkan kesembuhan kembali pertobat yang benar dan kemudian benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, karisma berbahasa roh ya. Karisma berbahasa roh dipahami sebagai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing ya, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11 ya, bahwa para rasul berkata, kemudian orang-orang mendengarnya bisa mendengar dalam bahasanya masing-masing ya. Itu yang pertama. Ini juga terjadi dalam sejarah gereja lewat pewartaan Santo Vincentius Frere tadi yang pengkhotbah yang dia bicara dalam bahasa Spanyol tapi semua pendengarnya mendengar dalam bahasa masing-masing ya. Atau itu yang pertama ya, atau yang kedua dalam bahasa lidah ya, disebut juga dalam kasus Cornelius dari Kisah Para Rasul 10 ayat 46, atau dalam pertobatan umat di Efesus Kisah bab 19 ayat 6, dan juga 1 Korintus 14 ya, ayat ya di situ ada disebutkan tentang hal ini. Dan itu adalah karunia untuk menyapa Allah dalam doa ya, dan ada kata-kata dalam bahasa roh yang memang bisa ditafsirkan untuk disampaikan artinya kepada jemaat ya. Dan kalau mau ditanya contohnya terjadi di gereja Katolik ya, mungkin bisa diangkat yang terjadi pada Mother Angelica, seorang biarawati Fransiskan yang mendirikan stasiun Katolik, stasiun TV Katolik terbesar di dunia, EWTN, Eternal World Television Network. Ya, pada mulanya memang dia agak skeptik ya terhadap karunia ini. Agak sinis malah ya. Agak sinis ya. Kalau membaca di biografinya itu. Ada seorang pastor yang namanya Father
Robert de Grandis, ya. Dia selalu ingin mendoakan Mother Angelica dan suster-susternya, tapi selalu pada lari, menolak. Setiap kali dia nongol di biara, langsung pada lari semua, menghindari. Sampai pada suatu hari 11 Februari tahun 1971, akhirnya Mother itu kayak nyerah gitu. Dia bilang, ya udah sekarang doakan saya lah, bolehlah. Habis itu jangan ganggu saya lagi ya, pastor, katanya gitu. Dan terjadilah itu ya, Father de Grandis itu menumpangkan tangannya, mendoakan Mother Angelica, dan Mother Angelica berkata bahwa saya tidak merasa apa-apa, ya sudah gitu ya. Tetapi 1 minggu kemudian, pada saat dia membaca Injil Yohanes 1 bab 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tiba-tiba dia tidak bisa membaca lagi, dan keluarlah itu bahasa yang lain ya, dan dia tidak mengerti apa yang dikeluarkan oleh lidahnya ini, dan dia menjadi waktu itu bertanya-tanya juga ya, tapi ada perasaan tertentu yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan ya. Sesudah pengalaman itu ada transformasi yang besar dalam hidup seorang Mother Angelica. Dia menjadi mencintai firman Tuhan, kitab suci dengan lebih lagi, dan kita bisa melihat juga pengajarannya ya. Silakan kalau mau connect ke situsnya ya, luar biasa, ke YouTube-nya, bisa melihat pengajarannya ya, disampaikan dengan jenaka, ada lucunya, ada mengharukannya, ada kesetiaannya dengan ajaran gereja, luar biasa ya. Ini hanya bisa dimungkinkan oleh karunia Roh Kudus ya, luar biasa. Dan dia juga memberi berdoa, akhirnya seluruh kongregasinya itu berdoa, mereka juga semua mendapat karunia Roh Kudus. Tetapi di dalam karunia ini mereka tetap bertumbuh di dalam sakramen, dalam doa brevier, dalam kesetiaannya terhadap devosi-devosi khas gereja Katolik lainnya. Mereka juga tetap terus setia terhadap sakramen-sakramen yang lain. Iya, termasuk devosi kerahiman ilahi, devosi rosario dan sebagainya. Dan ini memang membuat pertumbuhan yang besar di dalam ordo. Waktu kami berkesempatan datang ke sana, mereka mempunyai problem di dalam biaranya, karena mereka tidak punya cukup tempat untuk menampung banyak novisiat ya yang baru yang ingin menjadi biarawati ataupun biarawan di sana. Oke, kemudian karunia yang lain, menafsirkan bahasa roh, ini yang kelima. Nah, karunia ini itu berhubungan dengan karunia sebelumnya ya, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, hanya berbeda dengan berdoa dalam bahasa antara seorang dengan Tuhan. Berkata-kata dalam bahasa roh ini tujukan kepada jemaat ya, karena bisa ditafsirkan atau diartikan untuk disampaikan artinya kepada jemaat. Ya. Ini yang mungkin bisa diberikan contohnya adalah mungkin pada doa yang diadakan oleh para suster dan frater di Cikanere, frater CSE ya, suster-suster di sana yang berdoa bersama, penyembahan dalam bahasa roh, dan kemudian ada tafsirannya juga, bisa berupa nasihat, peneguhan, atau penyembuhan ya. Iya. Ya, jadi demikian itu sekilas tentang Roh Kudus dan karunia-karunianya yang mencakup dua hal, yaitu sabta karunia dan karunia-karunia karismatik yang telah kita bahas pada hari ini. Sekilas ya. Tentang sabta karunia kita akan membahas satu persatu di 7 hari nanti mendatang. Nah, Allah begitu mengasihi kita semua sehingga Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya. Ia memberikan Roh Kudus dan karunia-karunianya untuk menguduskan kita ya, dan memampukan kita untuk menjadi seperti Kristus. Ya, sebab roh yang ada padanya diberikannya kepada kita. Ya. Semoga di hari-hari ini menjelang Pentakosta Tuhan terus menumbuhkan kerinduan di dalam hati kita untuk karunia yang luar biasa ini ya. Bukan untuk mengejar karunia-karunianya, tapi lebih kepada supaya kita bisa semakin lebih dekat lagi mengalami kasih Tuhan itu sendiri, sebab Roh Kudus adalah roh kasih ya. Dan membuat kehidupan rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, memang di antara dua macam karunia itu, walaupun keduanya penting, tapi pada akhirnya sabta karunia itu adalah karunia yang lebih tinggi. Ya. Karena karunia ini yang dapat membawa kita ke surga. Nah, karunia-karunia karismatik memang diperlukan bagi gereja,
Namun jika ini tidak dibarengi dengan sabda karunia, maka karisma itu sendiri tidak dapat membawa seseorang ke surga. Ya. Sebab Yesus bersabda, sabdanya begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Disebutkan dalam Matius 7:21-23. Nah, tentu kita semua tidak ingin mendengar Kristus berkata demikian terhadap kita, ya. Jangan sampai ya. Oleh karena itu kita mohon agar Roh Kudus menumbuhkan sabda karunia yang telah diberikannya kepada kita saat baptisan, nah, supaya kita sungguh-sungguh dapat bertambah di dalam iman, harap dan kasih, dan semakin mengenal dan mengasihi Allah, ya. Sehingga kelak kita pun akan mengenali dan Yesus akan mengenali kita, ya, dan menyambut kita sebagai miliknya sendiri, ya. Dan kita bisa melihat teks ini digenapi, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Efesus 1 ayat 14. Ya. Jadi mari setelah mengenal Roh Kudus dan karunia-Nya, kita membuka hati terhadap karunia Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sendiri dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengundang Roh Kudus untuk datang di hati kita. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati umat-Mu. Nyalakan di hati kami api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus dan jadikan kami baru, dan Engkau memperbarui muka bumi. Ya Allah, yang dengan terang Roh Kudus telah mengajar hati umat beriman. Berilah agar dengan Roh Kudus yang sama kami dapat menjadi sungguh bijaksana dan selalu menikmati penghiburannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Agung dan mengagumkan segala karya-Mu, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakan-Mu. Ya Raja segala bangsa, Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan? dan yang tidak memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menjanjikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan dengan doa memohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami
agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bersama-sama kita doakan. Allah, pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga hidup kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah katekese dan novena Roh Kudus hari yang pertama. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kembali melanjutkan novena ini dan katekese ini di hari kedua besok di jam yang sama yaitu jam 9. Ya. Sampai berjumpa. Yang mulia Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati,
di dalam 27 paroki sepulau Sumba. Umat beriman digembalakan, dilayani oleh para imam diosesan, imam kongregasi CSSR, SVD, Ordo Karmel, dan OCD. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, di depan altar, di depan Bapak Uskup dan kita semua, ada ikon Maria Bunda Selalu Menolong. Di beberapa wilayah keuskupan, namanya kadang-kadang disebut Bunda Penolong Abadi atau Bunda Pembantu Abadi. Tetapi di wilayah keuskupan ini, gambar atau ikon ini dikenal dengan nama Maria Bunda Selalu Menolong. Saudari-saudara, sejak Paus Pius ke-9 menyerahkan ikon ini kepada Kongregasi Redemptoris, Paus Pius berpesan untuk memperkenalkan dia ke seluruh dunia. Untuk itu, dimanapun para Redemptoris berkarya, gambar ini diperkenalkan. Gambar ini syarat makna teologis untuk kita semua. Anak-anak Yesus mendapat perlindungan dengan menggendong dan memegang tangan bundanya. Tetapi Bunda Maria tidak memandang Yesus, tapi memandang kita semua yang berdoa di depannya. Tangan Bunda Maria, tangan kanan, menunjuk kepada Yesus, seakan ingin mengatakan kepada kita, seperti kepada para pelayan dalam peristiwa mujizat pertama di Kana, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Itulah yang akan mendatangkan